Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur di hari ini kita boleh mendengarkan kembali firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di hari ini kami boleh dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan sekali lagi menikmati hari yang baru. Kami hendak merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tuhan tolong kami, buka hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi ini kita merenungkan satu bagian firman dari Roma. Pasalnya yang pertama kita baca ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh." Saudaraku, status manusia di hadapan Allah adalah pemberontak dan pendosa. Dan syarat bagi manusia untuk bisa berdiri tegak di hadapan Allah adalah kebenaran. Saudara, jelas sekali dalam bagian ini Paulus berkata bahwa manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia gagal memperoleh kebenaran. Dari hari ke hari, hidup manusia hanya berbuahkan kejahatan dan kelaliman. Sekalipun manusia mengetahui bahwa ada Allah, tetapi hati manusia jauh darinya. Manusia tidak mau memuliakan Dia. Saudara, betapa mengerikannya dosa itu. Seperti sebuah penyakit yang merusak seluruh keberadaan kita. Baik pikiran kita, perasaan, kehendak, bahkan ucapan kita. Dan sesungguhnya, sewajarnya lah bagi Allah adalah menghukum dan membinasakan manusia berdosa. Tetapi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Allah mengerti bahwa manusia tidak akan pernah memperoleh kebenaran sejati. Manusia hanya berjalan menuju kesia-siaan tanpa kasih karunia Kristus. Itulah sebabnya Ia mengirimkan bagi kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, sebagai penebus kita, sebagai penebus dari kebinasaan akibat dosa-dosa kita. Saudara, kehadiran Kristus membuka mata kita. Kehadiran Kristus memanggil kita untuk berbalik dari jalan hidup kita yang jahat kepada hidup yang memuliakan Tuhan. Kehadiran Kristus memanggil kita dari kehidupan yang meremehkan kuasa Tuhan menjadi hidup yang sepenuhnya bergantung pada anugerah-Nya. Kehadiran Kristus membawa kita dari kebinasaan kepada kebenaran. Itulah mengapa saudaraku dalam bagian lain Paulus menuliskan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukurlah ketika engkau hari ini mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Dia datang untuk memanggil kita hidup bukan berselaras dengan dunia dan kebinasaannya, melainkan hidup untuk berselaras dengan kasih dan pengampunannya. Saudara, jika panggilan itu diteguhkan pada kita hari ini, mari kita datang pada Tuhan Yesus. Mari kita mohon ampun pada Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati, kita mau mengakui segala dosa kita. Kita mau mengakui segala kesalahan kita. Dan biarlah anugerah Tuhan yang besar itu memampukan kita untuk berjuang di dalam hidup kebenaran yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi ini. Sebagai manusia berdosa, kami mohon ampun. Kiranya Engkau menerangi hati kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami terus hidup dan dimampukan Tuhan untuk hidup di dalam hidup yang benar, sehingga kami di hadapan Tuhan boleh layak dan boleh beroleh kasih karunia Tuhan itu. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami hari ini biarlah Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.